film yang berjudul Joji. Film yang tayang di 2021 ini bergenre drama kriminal, mempunyai rating 8/10 di IMDb. Film ini bercerita tentang seorang anak ketiga yang sudah lulusan teknik, dan merupakan putra bungsu dari keluarga kaya raya di desanya. Cita-citanya ingin menjadi super kaya tapi hobinya malah rebahan. Didorong oleh keserakahan dan ambisi buta, dia memutuskan untuk melaksanakan rencananya setelah kejadian tak terduga dalam keluarga. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai dengan memperlihatkan kurir pengantar barang yang sedang mengantarkan paket pesanan. Setelah melewati bukit dan menyusuri lembah, tibalah kurir tersebut di rumah Kutapan, seorang duda kaya raya yang mempunyai 3 orang anak laki-laki dan 1 orang cucu. Ternyata paket tersebut adalah pesanan dari cucunya, yaitu Poppy. Poppy adalah anak dari Jomon. Secara sembunyi memesan senapan angin. Dia pun mencoba senapan itu dengan menembakkannya ke pohon dan tak lupa untuk berselfie biar terlihat kekinian di sosmed. Aksi Poppy dilihat oleh Joji, pamannya. Joji memarahi Poppy untuk tidak menggunakan senapan angin itu karena berbahaya dan mengambilnya dari Poppy. Apa? Setelah itu dengan sepengetahuan ayahnya Joji, dia mengambil uang untuk membeli solar truk dan jerami. Tapi bukannya Joji yang beli, malah tugas itu dia limpahkan ke asisten ayahnya Joji. Dan Joji malah asik makan, buat kopi dan rebahan. Melihat Joji hanya rebahan, ayahnya pun lantas marah. Karena tidak hanya malas saja, Joji pun sempat mengambil uang di rekening ayahnya. Ternyata uang dari ayahnya dia gunakan buat usaha jual beli kuda, yang sialnya malah merugi karena sedang corona. Joji pun nampak kesal melihat ayahnya marah-marah. Scene berpindah di kolam air perkebunan. Kutapan turun langsung membantu para pekerja perkebunan itu. Ternyata selang kolam itu mampet karena endapan lumpur yang menutupi selang tersebut. Dengan sekuat tenaga, Kutapan menarik selang itu. Hingga akhirnya Kutapan jatuh pingsan, dan segera dibawa ke rumah sakit. Malam pun tiba, Joji sepulang mengantarkan ayahnya ke rumah sakit memberitahu ke Binsi menantu dari Kutapan, bahwa ayahnya tidak ada harapan untuk hidup. Dia terkena stroke berat. Mendengar hal itu, Binsi dengan polosnya menanyakan ke Joji untuk pembagian surat wasiat ayahnya. Di rumah sakit, dokter memberitahu Felix adalah saudaranya Kutapan, bahwa Kutapan masih pendarahan dan pecah pembuluh darah. Dia tidak boleh kerja berat lagi dalam masa pengobatan dan harus benar-benar istirahat. Setelah itu Felix langsung berbicara kepada Jomon dan Jason yang sedang menunggu di luar. Mendengar hal itu, Jomon dan Jason ingin agar ayahnya dibawa ke rumah saja untuk diobati. Di pagi harinya, Joji dengan bebas membawa masuk kudanya ke halaman rumah. Di sini Poppy membantu Joji untuk memfoto, dan memajangnya di sosmed untuk dijual. Tapi tidak ada yang mau beli karena kudanya terlihat kurang baik. Tak berselang lama datanglah mobil ambulan yang membawa Kutapan. Sesuai kesepakatan kakaknya Joji, ayahnya akan dirawat di rumah. Karena di rumah sakit ayahnya terlihat tidak ada perubahan. Di sini Felix memberitahu Binsi tentang obat yang akan diminum oleh Kutapan setiap harinya. Setelah itu, Jomon sebagai anak pertama menasehati anggota keluarganya untuk tetap kerja lebih giat lagi dan akan mengadakan doa di akhir pekan. Ketika Jomon hendak membuka laci meja ayahnya, ternyata banyak minuman keras. Jomon yang ternyata punya kebiasaan mabuk, mengambil minuman itu untuk sekedar menghilangkan stres. Pada saat itu dia mabuk dengan Jason dan Felix. Ketika Felix mau pulang, Jomon menyuruh Joji untuk mengantarkan Felix pulang. Karena khawatir takut terjadi sesuatu hal buruk di jalan. Setelah sampai di rumah Felix, dengan polosnya Joji menanyakan ke Felix yang sedang mabuk, berapa lama lagi ayahnya akan hidup. Felix hanya bisa bilang tidak lebih dari 2 minggu dan kau akan menjadi jutawan. Mendengar hal itu, Joji pun dengan semangat pulang dan terlihat bahagia di wajahnya. Setelah itu, Joji menghampiri ayahnya yang sedang tak berdaya di ranjang. Dia terlihat senang melihat ayahnya tidak bisa memarahi dia lagi,
hidupnya seakan telah bebas. Felix mendatangkan Bapak Pastur untuk mendoakan Kutapan agar lekas sembuh dan dijauhi hal buruk. Namun dalam doanya nampaknya Jomon keberatan karena melihat ayahnya sangat tidak menikmati doa yang dibawakan oleh Bapak Pastur tersebut. Makin diteruskan ayahnya sangat tidak nyaman. Tanpa menghiraukan yang lain, tiba-tiba Jomon marah dan membawa ayahnya ke rumah sakit untuk diobati lagi. Sesampainya di rumah sakit, mereka menyetujui saran dokter untuk transplantasi kepala. Jomon menyanggupi berapapun biayanya asal ayahnya bisa lebih baik. Mendengar itu Jason dan yang lain hanya bisa mengikuti kemauan Jomon. Walaupun operasinya nanti kemungkinan berhasilnya sangat kecil, dan hanya akan menguras uang saja. Di sini Joji bertanya ke Poppy, gimana caranya saya bisa atur kode OTP-nya kakek? Poppy dengan polosnya memberitahu ke Joji, bisa saja, paman ambil kodenya pada saat kakek ke kamar mandi. Ternyata di sini Joji ingin menguras rekening ayahnya, dan benar saja beberapa hari kemudian datanglah kurir paket. Joji membeli drone dan jam tangan hanya untuk sekedar bersenang-senang. Tak lama Jomon menelpon Joji dan memberi kabar bahwa ayahnya sukses menjalankan operasi dan akan segera pulang. Mendengar hal itu seketika wajah Joji berubah menjadi suram. Hal-hal mengerikan akan menimpa dirinya jika ayahnya tahu uang rekeningnya berkurang. Di sini Joji dan Binsilah yang merasa tidak bahagia mendengar Kutapan bisa sehat kembali. Tak berselang lama, mobil ambulan pun datang. Dan ternyata emang benar sekarang Kutapan sudah lebih baik namun masih duduk menggunakan kursi roda. Di sini Poppy menghampiri Joji bahwa kakek telah kembali dan gimana jika sampai kakek tahu. Joji pun tampak bingung, dia hanya menyuruh Poppy keluar. Di pagi harinya, Jason memberikan cek bank untuk ditanda tangani. Dengan tanda tangan itu Jason bisa mengurus pekerjaan ayahnya di perkebunan yang telah lama ditinggalkan Kutapan. Pada saat yang bersamaan, Jason meminta uang tunai kepada ayahnya untuk membeli sebuah rumah baru di kota. Di sini Kutapan curiga bahwa anak-anaknya selama ini hanya mengharapkan dirinya mati. Permintaan Jason pun ditolak, dan meminta dipasangkan AC di kamarnya karena kipas angin yang sekarang berisik. Ternyata ide bodoh itu atas desakan Binsi istrinya, dan Jason tidak akan melakukan ide itu lagi. Karena percuma tidak akan dikasih sepeser pun jika ayahnya masih hidup. Mendengar hal itu Binsi pun nampak kesal dan kecewa. Binsi yang kesal berbagi rasa frustasinya dengan Joji. Lalu Joji memutuskan untuk melawan ayahnya dan menuntutnya untuk mundur. Setelah Joji bertemu dengan ayahnya, nyali Joji langsung ciut. Dia hanya bisa memohon untuk diberikan uang untuk usaha, karena menurutnya uang tidak akan dibawa mati. Lalu ayah Joji seketika mencekik Joji dengan tangan kirinya. Karena belajar dari pengalaman yang lalu, Joji selalu gagal dalam menjalankan bisnisnya. Joji pun tidak bisa berbuat apa-apa, lalu pergi ke kolam tempat dia biasa nongkrong. Di sana dia mendapatkan ide gila. Joji memutuskan untuk membunuh ayahnya. Lalu dia pergi ke sebuah toko obat dan membeli beberapa obat. Yang mana obat-obat tersebut akan dia tukarkan dengan obat yang diminum oleh ayahnya. Aksi gila itu Joji lakukan ketika ayahnya sedang keluar kamar untuk berjemur di pagi hari. Dan diam-diam mulai mengganti obat harian Kutapan dengan pil serupa. Hal ini disaksikan oleh Binsi, istri Jason, yang tidak membocorkan kebenaran karena diam-diam dia dan Jason pun menginginkan kematian Kutapan. Rencana Joji berhasil dan Kutapan pun akhirnya meninggal. Di hari kematian ayahnya, Jomon yang sudah menjadi pecandu alkohol, berniat akan menyalakan petasan pada prosesi pemakaman ayahnya. Hal ini ditentang oleh Felix, karena akan menimbulkan omongan masyarakat yang kurang baik. Namun pendapat Felix tidak ia hiraukan. Jomon mengklaim bahwa ayahnya tidak menginginkan pemakaman yang menyedihkan. Hal ini menyebabkan perselisihan keluarga dengan pendeta gereja, Pastor Kevi. Tidak lama setelah pemakaman, keluarga Kutapan mengadakan rapat. Rapat itu dipimpin oleh Felix. Felix bertugas untuk membagi harta milik Kutapan. Dalam wasiatnya, Jomon sebagai anak pertama mendapatkan perkebunan, Jason anak kedua mendapatkan toko dan lahan yang ada di kota, dan Joji anak bungsu mendapatkan rumah ini dan kompleks di sekitarnya. Sedangkan deposito dan uang yang ada di bank untuk cucunya yaitu Poppy. Namun Jomon menolak pembagian dengan mengatakan itu tidak akan menghormati roh ayah mereka. Dia ingin agar acara kematian ini selesai dulu. Lalu Jason tidak setuju dengan Jomon karena uang tabungannya sudah habis untuk biaya rumah sakit, pemakaman dan acara-acara yang lain.
Jomon dan Jason pun bertengkar sengit. Melihat perselisihan itu, Joji kasih solusi. Bahwa dia punya tabungan di bank, Kak Jason boleh memakainya dulu. Dan setelah acara ayah selesai, baru pembagian dimulai. Solusi itu disetujui oleh kedua saudaranya yang membuat semua orang terkesan. Suatu malam, Joji bermimpi buruk, dia dihantui tentang mayat ayahnya. Dari mimpi itu dia teringat dengan bukti yang dia sembunyikan di bebatuan, dekat kolam tempat biasa dia nongkrong. Secara sembunyi dia pergi ke kolam dan menghancurkan semua sisa obat dan membakarnya. Takut rencananya diketahui orang lain, Joji keluar dari kolam dan ngecek keadaan sekitar. Namun tak berselang lama api yang dia tinggalkan dekat kolam menjadi besar. Joji sebisa mungkin memadamkan api tersebut, namun api yang berhasil padam meninggalkan bekas bakaran. Keesokan paginya, Jomon memperhatikan tanda api yang ada di kolam. Dari situ Jomon mulai mencurigai keluarganya. Dia pun menghampiri Joji yang masih rebahan. Jomon tahu bahwa Joji sering bersantai di sana. Tapi di sana Joji hanya sekedar ngerokok saja. Jomon kesal atas desas-desus bahwa pembunuhan ayahnya mencurigakan dan seseorang dalam keluarga ada di belakangnya. Asisten ayahnya yaitu Sudi curiga bahwa Kutapan sengaja dibunuh dan sebaiknya diotopsi, karena menurutnya, bosnya sepulang dari rumah sakit sudah baikan. Dan Sudi pun bilang ke Jomon bahwa dalam keluarga itu Jojilah yang nampak tidak sedih pada saat Kutapan meninggal. Joji hanya menghabiskan waktu di kolam saja di hari ayahnya meninggal. Mendengar hal itu Joji seketika bangun dan mengajak Jomon untuk menghadapi Sudi. Tak lupa dia membawa senapan angin. Joji bergabung dengan Jomon mencari Sudi di perkebunan. Mereka menemukan Sudi bekerja sendirian di perkebunan membuat tota, yaitu bahan peledak mentah yang digunakan untuk memecahkan batu. Tanpa ragu, Joji pun langsung menyerang Sudi. Joji beranggapan bahwa Sudi sudah memfitnah dirinya. Sudi membela diri bahwa dirinya benar melihat Joji mancing dan merokok di sana. Dari situ Jomon menyadari bahwa Joji ternyata bohong dan menyembunyikan sesuatu, karena Joji mengakui hanya merokok saja tetapi tidak mancing. Seketika, Jomon pun menyerang Joji hingga Joji tercekik, namun Joji dengan sigap menembakkan senapan angin ke leher kemudian ke arah kepalanya Jomon. Jomon pun merasa kesakitan dan mengalami pendarahan. Tidak sampai di situ, Joji pun melemparkan bahan peledak yang ditinggalkan Sudi ke arah Jomon hingga akhirnya Jomon tewas di tempat. Setelahnya, Joji pun memberikan pernyataan kepada keluarganya yang membuatnya seolah-olah Sudi bertanggung jawab atas kematian Jomon. Dan sandiwara yang dilakukan Joji berhasil meyakinkan keluarganya. Dari sini keluarganya akan melaporkan masalah ini kepada polisi dan mencari keberadaan Sudi. Namun Joji tidak setuju dengan keluarganya, karena menurutnya biarlah prosesi pemakaman ayahnya Poppy selesai dulu. Mengingat Kutapan dan Jomon meninggal di waktu yang berdekatan, dan dirinya serta saudaranya butuh istirahat untuk menenangkan diri. Selama beberapa hari berikutnya, Jason melihat perubahan aneh dalam perilaku Joji, termasuk dia menjadi sangat religius. Joji pun menjadi lebih peduli kepada Poppy dengan menemaninya tidur dan memberikan dukungan moral untuk selalu kuat di kondisi apapun. Beberapa hari kemudian, Jason memberitahu Joji bahwa Sudi sudah ditemukan. Jason pun curiga terhadap Joji karena keterangan yang diberikan Sudi tidak sesuai dengan Joji. Namun Jason masih belum mengetahui siapa yang berbohong. Maka dari itu Jason mengharapkan Joji untuk mentransfer sebesar 3 lakhs atau senilai 58 juta rupiah, agar Jason bisa lebih percaya kepada Joji ketimbang Sudi. Joji pun menyanggupinya. Malamnya, Jason mendapatkan informasi dari polisi, bahwa hasil otopsi dari Jomon sudah keluar. Di dalam tubuh Jomon ternyata terdapat peluru senapan angin. Ternyata Jomon mati ditembak. Jason pun terkejut, karena cerita versi Joji tidak seperti itu. Di pagi harinya, Poppy yang mengetahui ayahnya mati ditembak, dengan cepat berlari ke perkebunan tempat dia mencoba menggunakan senapan angin miliknya. Dan mengambil peluru yang tertancap di dalam pohon, untuk dilaporkan kepada Jason dan Binsi, bahwa dulu Poppy memesan senapan angin, kemudian senapan itu diambil oleh Joji. Di lain sisi, ketika Joji baru terbangun dari tidurnya,
dirinya membaca berita di sosmed bahwa setelah diotopsi, polisi berhasil menemukan peluru di dalam tubuh Jomon. Hal ini membuat panik Joji. Ketika Joji hendak turun, ternyata keluarganya sedang berkumpul. Di sini Joji bersandiwara lagi. Joji tidak mengetahui tentang peluru tersebut. Keluarganya tidak tertipu sandiwara Joji begitu saja. Keluarganya sudah menuduh bahwa Jojilah yang membunuh Jomon, namun di sini Joji mengelak. Biarkanlah polisi yang membuktikan siapa yang salah untuk kebaikan semua. Kemudian Binsi menyuruh Joji untuk jujur, jangan bersandiwara lagi. Mendengar hal itu lalu Joji keluar dan memanggil Jason untuk berbicara berdua. Di sini Joji mengaku ke Jason bahwa dialah yang membunuh Jomon dan ayahnya. Dan mengancam jika Jason tidak membelanya, dirinya akan memberitahu polisi bahwa Binsi ikut bersekongkol dalam pembunuhan ayahnya, dan menuduh Jason menerima suap sebesar 3 lakhs untuk merahasiakan kejadian itu. Mendengar hal itu, Jason malah tidak takut, dan tidak akan membantu Joji walaupun Joji akan membunuhnya. Lalu, Joji pun pergi ke kamar dengan kecewa. Entah apa yang ada di pikiran Joji. Melihat polisi datang ke rumahnya, dirinya panik. Dia mengirimkan SMS berupa catatan bunuh diri kepada anggota keluarganya yang tersisa, dan menyalahkan masyarakat atas semua tindakannya. Tak berselang lama terdengar suara senapan angin di kamar Joji. Sontak keluarganya pun kaget, namun tidak berani membuka pintu kamar Joji dan menunggu polisi untuk membukanya. Tiba-tiba di pintu kamarnya terlihat darah yang tergenang. Pada scene terakhir, diperlihatkan bahwa Joji selamat dan terbangun di rumah sakit dalam keadaan lumpuh. Ketika dokter meminta Joji yang terbaring di tempat tidur untuk berkedip, menandakan Joji bisa melihat dan mendengar, Joji pun berkedip. Namun di saat polisi ingin Joji mengakui kejahatannya dengan mengedipkan matanya, Joji dengan sangat gigih tidak mau berkedip. Dan film pun tamat.